Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanji Hasan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan materi kemuhamadiaan. Namun sebelum saya presentasi soal materi kemuhamadiaan, saya mengutip salah satu kata-kata dari Ibunda Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengatakan bahwa saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu sebagaimana almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkannya. Nah, oleh sebab itu, titipan dari Ibunda Siti Walidah itu harus dijaga, dirawat, agar berkembang dan mampu bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya. Baik, di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas beberapa waktu ke depannya. Yang pertama itu ada sejarah berdirinya Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada tokoh awal pemimpin Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya ada kepribadian Muhammadiyah. Dan yang terakhir kitah perjuangan Muhammadiyah. Baik, memasuki pembahasan yang pertama ada sejarah berdirinya Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, Muhammadiyah itu merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1922. Nah, organisasi ini teman-teman sekalian lahir sebagai respon terhadap berbagai tantangan umat Islam pada masa itu. Nah, terutama itu mengenai kemiskinan, kebodohan, dan praktik-praktik keagamaan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Kemudian pada awal abad ke-20, Indonesia yang saat itu berada di bawah penjajahan Belanda bisa dibilang mengalami banyak sekali kesulitan. Nah, umat Islam itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal. Nah, oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terinspirasi oleh gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah, seperti yang pernah dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, ingin menghidupkan kembali ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian lanjut, tujuan utama atau tujuan awal berdirinya Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan untuk yang pertama itu memurnikan ajaran Islam. Dalam hal ini menghapus praktik-praktik itu yang dianggap bid'ah, khurafat, dan tahayul. Kemudian yang kedua itu memajukan pendidikan. Dalam hal ini mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, dalam hal ini kesejahteraan umat yang ditingkatkan itu melalui lembaga sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, dan layanan masyarakat. Baik, memasuki pembahasan yang kedua, itu ada tokoh-tokoh awal pemimpin Muhammadiyah. Nah, yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu berperan sebagai pendiri sekaligus ketua pertama Muhammadiyah. Nah, kontribusinya menginisiasi pembaruan Islam, memajukan pendidikan modern, dan memulai gerakan sosial berbasis Islam. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Ibrahim. Nah, peran Kiai Haji Ibrahim pada saat itu
beliau merupakan ketua kedua Muhammadiyah. Nah, kontribusi beliau itu melanjutkan visi Kiai Haji Ahmad Dahlan, memperluas jaringan Muhammadiyah dan memperkuat sistem organisasi. Nah, kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Hisham, yang mana beliau ini berperan sebagai ketua ketiga Muhammadiyah. Kemudian kontribusinya itu seperti memperkokoh struktur organisasi dan memperluas kegiatan dakwah di berbagai wilayah. Nah, kemudian yang keempat itu ada Kiai Haji Mas Mansur, yang mana beliau berperan sebagai ketua keempat Muhammadiyah. Nah, kemudian kontribusi beliau itu meningkatkan pendidikan kader, menyusun pedoman Muhammadiyah, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui peran di Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat MIAI. Nah, selanjutnya itu ada Ki Bagus Hadikusumo. Nah, beliau itu berperan sebagai eh, Ketua Muhammadiyah saat masa penjajahan Jepang uh, hingga awal kemerdekaan. Nah, di sini beliau berkontribusi seperti menekankan peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan menyuarakan pentingnya nilai-nilai Islam dalam dasar negara. Nah, kemudian yang terakhir ada Kiai Haji Fakih Usman. Nah, peran beliau itu adalah ketua Muhammadiyah setelah masa awal kemerdekaan. Nah, kontribusi beliau itu memperkuat pendidikan dan pengembangan organisasi di era pasca kemerdekaan. Baik. Nah, memasuki pembahasan selanjutnya ada Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, yang pertama pengertian. Anggaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan dokumen resmi yang berisi pedoman dasar organisasi Muhammadiyah. Nah, dokumen ini, teman-teman, mengatur mengenai visi, misi, tujuan, asas, dan prinsip organisasi untuk menjamin kelangsungan gerakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, perumusnya ialah Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1942, dirumuskan kembali dan mendapatkan penyempurnaan redaksional dalam Sidang Tanwir tahun 1951. Selanjutnya, ada latar belakang perumusan. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, kebutuhan pembaruan dalam kehidupan beragama. Nah, dalam hal ini teman-teman, pada masa awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia menghadapi berbagai persoalan dalam praktik keagamaan, seperti maraknya tahayul, bid'ah, dan khurafat, serta pemahaman Islam yang cenderung statis dan tradisional. Nah, oleh sebab itu, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan pembaruan atau biasa dikenal dengan gerakan tajdid untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang murni, serta mempromosikan pemahaman agama yang rasional, dinamis, dan relevan dengan tantangan zaman. Selanjutnya, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dirumuskan untuk menjadi landasan filosofis yang mengarahkan upaya pembaharuan ini. Kemudian yang kedua, ada reformasi sosial dan pendidikan. Nah, dalam hal ini, pada masa itu, masyarakat Indonesia itu berada dalam kondisi sosial, masyarakat pada saat itu sangat terbelakang akibat daripada penjajahan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan modern. Nah, oleh sebab itu, Muhammadiyah menyadari bahwa pendidikan dan reformasi sosial itu merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang berkemajuan. Melalui Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah inilah ditekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, peningkatan taraf hidup umat, serta pengembangan berbagai layanan sosial seperti kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya, ada pengaruh pergerakan Islam di dunia. Dalam hal ini,
Muhammadiyah itu banyak terinspirasi oleh gerakan pembaharuan Islam di dunia, khususnya di Timur Tengah, seperti pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan-gerakan ini itu menekankan pentingnya ijtihad atau pemikiran kritis dan perlunya umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dengan cara memadukan ilmu agama dan ilmu modern. Nah, hadirnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu mengadopsi semangat pembaharuan ini untuk membangun umat yang berkemajuan secara intelektual dan spiritual. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada konteks politik dan sosial di Indonesia. Nah, Indonesia pada masa awal ke-20 itu berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang secara sistematis itu melemahkan kemandirian umat Islam baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, hadirnya Muhammadiyah itu sebagai respon terhadap situasi tersebut dengan menawarkan solusi uh, berupa pemberdayaan umat Islam melalui pendidikan, ekonomi, dan juga organisasi modern. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu mencerminkan kesadaran untuk membangun kemandirian umat sebagai bagian dari upaya melawan penindasan kolonial dan memperjuangkan keadilan sosial. Nah, teman-teman sekalian, keempat faktor inilah yang menjadi fondasi utama dalam perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang mana tujuannya untuk membentuk sebuah organisasi Islam yang modern dan mampu menjawab tantangan zaman dan membawa umat Islam menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang progresif dan inklusif. Nah, kemudian ada proses perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan dasar. Nah, dalam hal ini, pada awal berdirinya Muhammadiyah itu merasa perlu memiliki landasan ideologis yang tertulis untuk membimbing arah gerak organisasi. Nah, hal inilah yang bertujuan untuk menjawab tantangan sosial, politik, keagamaan di Indonesia pada masa penjajahan waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, ada inspirasi dari ajaran Islam. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu disusun berdasarkan nilai-nilai Islam yang murni dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Inspirasi ini juga diambil dari gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Nah, seperti nama-nama yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, kemudian yang ketiga, ada pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dalam hal ini, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi dasar utama dalam perumusan Mukadimah. Ia atau menekankan pentingnya pemahaman Islam yang rasional, progresif, dan kontekstual untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, ada diskusi dan konsensus di lingkungan pimpinan Muhammadiyah. Nah, perumusan Mukadimah melibatkan diskusi yang insentif uh, di kalangan pimpinan Muhammadiyah. Nah, para tokoh Muhammadiyah itu mendalami tujuan dan metode gerakan untuk menyusun prinsip-prinsip yang relevan. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang kelima, ada pengesahan dalam Muktamar Muhammadiyah. Nah, inilah proses terakhir yang mana setelah melalui proses perumusan, Mukadimah diresmikan dalam forum Muktamar Muhammadiyah yang merupakan forum tertinggi organisasi. Nah, kalau organisasi di luar daripada Muhammadiyah kan sering kita dengar ada yang namanya apa kongres dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadikan Mukadimah
sebagai bagian resmi dari anggaran dasar Muhammadiyah. Selanjutnya, ada kepribadian Muhammadiyah. Latar belakang. Latar belakang kepribadian Muhammadiyah itu berakar dari kondisi historis, sosial, dan religius di Indonesia pada awal abad ke-20. Kepribadian Muhammadiyah itu dibentuk sebagai respon terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan umat Islam pada masa itu. Nah, berikut itu berikut adalah latar belakang utama yang melandasi kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama itu mengenai kemunduran umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, pada masa itu umat Islam di Indonesia itu mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan juga pemahaman agama. Nah, praktik keagamaan itu seringkali dicampur adukan dengan unsur bid'ah, khurafat, dan tahayul yang menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam yang murni. Nah, oleh sebab itu Muhammadiyah hadir untuk memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang kedua, ada semangat tajdid atau pembaruan. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terinspirasi oleh gerakan pembaharuan Islam yang berkembang di Timur Tengah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada tantangan penjajahan. Nah, pada masa itu, Indonesia itu berada di bawah penjajahan Belanda yang menyebabkan ketertinggalan di berbagai sektor. Nah, oleh sebab itulah Muhammadiyah itu hadir sebagai gerakan yang tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan membangun kemandirian umat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian yang keempat itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyadari bahwa adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya amal yang tidak hanya sekedar dalam hal kata-kata, tapi dalam bentuk tindakan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian yang kelima ada kondisi pendidikan umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, pada awal abad ke-20, eh, pendidikan umat Islam itu masih sangat tradisional dan belum mampu menjawab tantangan zaman. Nah, Muhammadiyah itu mendirikan lembaga pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga hal ini menghasilkan generasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga bersaing di era modern. Nah, kemudian yang keenam, atau yang keenam, ada krisis kepemimpinan umat. Pada masa itu, umat Islam itu kekurangan figur pemimpin yang visioner dan mampu membawa perubahan. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pemahaman keagamannya yang uh, mendalam dan kepeduliannya terhadap umat itu menjadi tokoh pemimpin pembaruan melalui Muhammadiyah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada nilai-nilai Islam yang universal. Nah, kepribadian Muhammadiyah itu didasarkan pada nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar bagi Muhammadiyah dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Nah, latar belakang ini menjadi landasan bagi Muhammadiyah untuk merumuskan kepribadiannya yang mencerminkan semangat Islam yang murni, progresif, dan berorientasi pada amal nyata. Dengan demikian, Muhammadiyah itu mampu menjadi pelopor perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat Indonesia.
Nah, kemudian ada fungsi kepribadian Muhammadiyah. Nah, ada beberapa fungsi utama dari kepribadian Muhammadiyah, itu diantaranya pembaruan tajdid dalam kehidupan beragama, kemudian ada pendidikan dan pemberdayaan umat, ada ada dakwah yang menyebarkan Islam secara moderat, kemudian sosial dan kemanusiaan, kepribadian dalam kemandirian ekonomi, dan menjaga keutuhan dan persatuan umat Islam. Nah, kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir itu ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Nah, di sini ada beberapa Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama itu Kitab Palembang. Nah, merupakan penegasan ulang komitmen Muhammadiyah terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam yang meliputi penguatan dakwah, independensi politik, peningkatan peran sosial, penguatan persatuan, dan konsistensi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang kedua ada Kitab Ponorogo. Nah, Kitab Ponorogo ini merupakan penegasan strategi perjuangan Muhammadiyah yang menggariskan arah geraknya sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada dakwah Islam. Kemudian yang kedua, menjaga independensi politik. Kemudian yang ketiga, pembangunan umat. Yang kelima, konsistensi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keenam, ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya ada Hitah Ujung Pandang. Nah, Hitah Ujung Pandang itu adalah keputusan strategis Muhammadiyah yang menggariskan langkah-langkah penting dalam menjaga gerakan dakwah Islam, yang mana meliputi seperti penegasan dakwah Islam, penguatan akhlak, pentingnya pendidikan, penegasan kemandirian, dan konsistensi pada Pancasila. Nah, kemudian ada hasil Hitah Surabaya, yang mana merupakan langkah strategis Muhammadiyah yang menegaskan posisinya sebagai gerakan dakwah Islam yang tidak berafiliasi langsung dengan partai politik manapun. Nah, fokus utamanya itu adalah yang pertama itu mempertegas dakwah Islam, kemudian yang kedua tidak berpolitik praktis, pengembangan masyarakat, komitmen pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Hitah Denpasar. Nah, Hitah Denpasar itu adalah keputusan penting Muhammadiyah yang menggariskan arah gerakan dakwah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada dakwah Islam. Kemudian yang kedua, menjaga kemandirian. Kemudian, penguatan kesejahteraan umat, perjuangan berbasis Pancasila, dan peningkatan sosial dan pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian uh, materi kemuhammadiyaan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.